Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pertemuan hari ini untuk kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang materi menggambar fungsi linear dari nilai mutlak. Nah, sebelumnya kan kemarin sudah dijelaskan bahwa nilai mutlak itu jika suatu nilai mutlak dikeluarkan atau diselesaikan akan menjadi positif, dan juga ada definisi yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Hari ini kita mengingatkan lagi. Oke, di sini untuk menggambar fungsi linear nilai mutlak, yang pertama untuk menggambarnya itu kita gunakan titik-titik yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari min B per A. Nah, min B per A itu diambil dari mana kemarin? Dari pembuat 0. Terus untuk fungsi linear nilai mutlak, Bapak ingatkan lagi untuk definisinya. Definisi fungsi linear nilai mutlak, jika fx sama dengan nilai mutlak ax plus b. Nah, itu jika kita akan menggunakan ax plus b jika x-nya lebih dari sama dengan negatif b per a, dan akan menggunakan negatif ax plus b jika x-nya kurang dari negatif b per a. Untuk mencari negatif b per a kemarin menggunakan pembuat 0. Nah, ini dia cara untuk mencari pembuat 0, dimana ax plus b sama dengan 0. Ax, b nya pindah ruas menjadi min b. Terus x, a dikali x, ini kan hubungannya ada perkalian, dipindahkan jadi bagi, artinya x sama dengan min b per a. Hasil dari pembuat 0 inilah yang akan menjadi batasnya nanti. Nah, dari nilai min b per a nanti ini kita gunakan untuk mencari titik-titik bantu yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari min b per a. Oke, kita lanjut, kita langsung saja ke contoh. Oke, contoh yang pertama, gambarlah fungsi linear nilai mutlak x plus 2. Jadi kalian diminta untuk menggambar. Nah, langkah pertama kalian bikin dulu pembuat 0. Dimana pembuat 0-nya di sini jadi x plus 2 sama dengan 0. 2-nya kalian pindahkan ke ruas kanan yang mulanya positif menjadi negatif. Artinya x sama dengan negatif 2. Didapatkan x sama dengan negatif 2 sebagai batas dari min b per a. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian bikin definisi nilai mutlak yang seperti ini. Oke, dimana x plus 2, kita akan menggunakan x plus 2 jika x lebih dari sama dengan negatif 2. Dan kita akan menggunakan negatif x plus 2 jika x kurang dari negatif 2. Nah, jadi ini definisi nilai mutlak nanti ini berfungsi untuk mencari yang mana kita gunakan x plus 2 atau negatif x plus 2 setelah kita menggunakan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan kiri dari negatif min b per 2. Karena tadi min b per 2 nya ada negatif 2, berarti ambil titik-titik yang sebelah kanan dari negatif 2 dan titik yang di sebelah kiri dari negatif 2 untuk membantu kalian menghitung nilai x dan y nya. Oke, karena di sini tadi min b per 2 nya adalah min 2, artinya kalau di dalam garis bilangan, jika di garis bilangan min 2, berarti kita ambil titik di sebelah kirinya yaitu min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Ambil beberapa titik saja, minimal sih 3 titik atau 2 titik, tapi lebih banyak lebih bagus lagi gambarnya, akan lebih terlihat jelas bentuk gambarnya seperti apa. Terus di sebelah kanan dari negatif 2 adalah min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, nanti kita hitung permisalan yang pertama, x sama dengan min 6. Jadi x sama dengan min 6. Kalian lihat, x sama dengan min 6 itu artinya kurang dari min 2. Nah, jika x sama dengan 6, karena ini negatif 6-nya kurang dari negatif 2, berarti yang kita gunakan adalah negatif x plus 2. Nah, kita gunakan yang negatif x.
X plus 2. Bapak ulangi, kenapa kita menggunakan negatif X plus 2? Karena di sini X-nya sama dengan negatif 6, dan negatif 6 itu kurang dari negatif 2. Berarti yang digunakan adalah ini, negatif X plus 2. Nah, inilah fungsi dari definisi nilai mutlak yang kita buat tadi, untuk menentukan yang mana harus kita gunakan jika kita ambil X. Jika kita ambil X dari batasan min B per A tadi. Karena min 6 adalah kurang dari negatif 2. Nah, jika X kurang dari negatif 2, di sini di definisi nilai mutlaknya yang digunakan adalah negatif X plus 2. Artinya jika X sama dengan negatif 6, yang kita gunakan min X plus 2. Kita selesaikan, berarti min X-nya adalah min 6. Berarti min 6 ditambah 2. Negatif min 6 ditambah 2 yaitu adalah min 4. Negatif dikali negatif positif. Artinya jika X-nya sama dengan negatif 6, Y-nya adalah 4 ya. Jadi sini Bapak lupa untuk Fx itu sama dengan Y ya. Jadi jika kalian masukkan nilai X dan kalian selesaikan, dapatkan suatu bilangan, itu adalah Y-nya. Jadi X sama dengan min 6, Y-nya adalah 4. Begitu seterusnya, X sama dengan min 5. Nah, jika X sama dengan min 5, karena min 5 tadi kurang dari negatif 2, berarti yang kita gunakan adalah negatif X plus 2. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut dari X sama dengan negatif 5 didapatkan Y-nya adalah 3. Untuk X sama dengan negatif 4 didapatkan Y-nya adalah 2. Untuk X sama dengan negatif 3 didapatkan Y-nya sama dengan 1. Nah, sekarang untuk X sama dengan negatif 2. Negatif 2, kalian lihat negatif 2 ini kan berarti yang kita gunakan adalah, yang kita gunakan dari definisi nilai mutlak adalah yang X plus 2, karena negatif 2 ini termasuk di batas X lebih dari sama dengan negatif 2. Artinya jika X yang sama dengan negatif 2, berarti yang digunakan adalah X plus 2. Jadi X plus 2, artinya X nya negatif 2, berarti min 2 ditambah 2 sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan negatif 2, Y nya adalah 0. Kita lanjut, X sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini kan lebih dari negatif 2, berarti yang digunakan adalah X plus 2. Negatif 1 ditambah 2. Berarti X sama dengan negatif 1, X-nya ganti negatif 1. Negatif 1 tambah 2 adalah 1. Dan seterusnya sampai nanti X sama dengan 2. Setelah dilanjutkan, didapatkan jika X sama dengan negatif 1, Y-nya adalah 1, X sama dengan 0, Y-nya adalah 2, X sama dengan 1, Y-nya adalah 3, X sama dengan 2, Y-nya adalah 4. Yang menjadi harus kalian perhatikan adalah yang ini tadi, penggunaan dari definisi nilai mutlak. Jika titiknya kurang dari negatif 2, berarti yang digunakan adalah negatif X plus 2. Jika titik yang digunakan sama dengan negatif 2 atau lebih dari negatif 2, artinya yang digunakan adalah X plus 2. Di sini yang harus kalian pahami cara menentukan yang mana yang harus digunakan. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian bikin tabel berdasarkan nilai X dan Y yang didapatkan. Nah, ini adalah tabel dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi jika X sama dengan negatif 6, nilai Y-nya adalah 4. Artinya negatif 6, nilai Y yang didapatkan adalah 4. Berarti titiknya, titik koordinat kan X, Y, berarti min 6,4. Dan seterusnya, min 5 didapatkan hasilnya adalah 3. Artinya titiknya adalah min 5,3. Dan seterusnya jika 2, yang didapatkan tadi adalah 4. Artinya titiknya adalah 2,4. Nanti dilanjutkan aja ya. Ini seterusnya. Nah, setelah dimasukkan semua hasil dari perhitungan yang di atas tadi, kita masukkan dalam tabel, didapatkan titik-titik yang nanti bisa membantu kalian dalam membuat gambar grafiknya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan X dulu, Y ya, titik koordinat itu X, Y, jadi X dulu baru Y. Nah, dari titik-titik ini kalian gambar atau kalian cantumkan di dalam diagram kartesius, di mana yang mendatar ini X dan yang tegak itu adalah Y. Titiknya tadi adalah X, Y. Oke, kita lanjutkan untuk menggambar. Titik yang pertama negatif 6,4, berarti X-nya negatif 6, X-nya negatif 6, Y-nya 4, berarti ke atas. Cari titik pertemuan antara negatif 6 dan 4. Ternyata titiknya ada di sini.
negatif 6, X-nya negatif 6, Y-nya adalah 4. Terus selanjutnya negatif 5,3, berarti negatif 5,3. Nah, pertemuan antara negatif 5 dan 3. Negatif 4,2, X-nya negatif 4, Y-nya 2. Seterusnya negatif 3,1, negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya adalah 1. Selanjutnya negatif 2,0, negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya 0, berarti tepat di sini. Negatif 2 di sini. Terus negatif 1,1, berarti X-nya negatif 1, Y-nya adalah 1, berarti di sini titiknya. Selanjutnya 0,2, 0, X-nya 0, Y-nya 2, berarti tepat di Y sama dengan 2. 1,3, 1,3, 2,4. Nah, dari titik-titik ini baru kalian hubungkan menjadi suatu grafik. Bagaimana bentuknya? Kalian lihat. Nah, setelah titik-titik tadi dihubungkan, didapatkan bahwa grafiknya seperti ini, ya. Jadi titik-titiknya dihubungkan membentuk suatu grafik. Oke, paham guys? Untuk lebih kalian memahami materi ini akan Bapak berikan tugas. Yang mana tugasnya itu, nah ini dia tugasnya. Kalian disuruh untuk membuat grafik dari fungsi. Jadi ada 5 fungsi, kalian bikin 5 grafik dari 5 grafik dari masing-masing. Ada 5 fungsi linear yang harus kalian gambar grafiknya. Jadi nanti untuk lebih mudahnya kalau kalian punya buku streaming atau yang buku kotak-kotak itu bisa. Nah, ini dikerjakan di buku tulis, soal ditulis, dikumpul paling lambat Selasa tanggal 11 Agustus 2020 via WA atau dikumpul di sekolah. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.